Jadi ini guys, pengalaman horor di kapal pertama saya. Waktu itu sekitar tahun 2009. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Brian Pimpin di channel yang tidak jelas ini. Jadi cerita horor kali ini guys datang dari saya sendiri ya. Saya sendiri yang mengalaminya. Jadi saya sudah bekerja itu selama 13 tahun. Jadi ada 4 kapal, kalau nggak 4, 5 kapal saya sudah. Tapi di perusahaan yang sama ya. Karena saya kan orangnya betah dalam bekerja, bertahan lama. Jadi ya dalam satu perusahaan itu ada 4 kapal yang sudah yang pernah saya kerja. Jadi ya paling saya berhenti dari perusahaan itu kalau mau sekolah atau ada keperluan revalidasi, perpanjangan sertifikat atau perpanjangan apalah, baru saya izin off ya. Kalau membutuhkan waktu yang sangat lama ya saya izin off. Jadi ini guys, pengalaman horor di kapal pertama saya. Waktu itu sekitar tahun 2009. Saya masih jadi koki waktu itu, jadi juru masak. Jadi di setiap kapal itu pasti ada penunggunya. Ya tinggal tergantung penunggu di setiap kapal itu bagaimana. Apakah penunggu di kapal itu baik atau usil atau bagaimana, atau ada tuntutan tuntutan yang dia mau biar kapal ini kapal begitu ya. Jadi tergantung penunggu masing-masing kapal guys. Kalau di kapal pertama saya kerja dulu itu penunggunya apa ya, dibilang usil, tapi hanya pada orang-orang tertentu saja guys. Jadi di dalam kamar kru itu ada di salah satu tempat tidur. Kalau setiap tidur di situ pasti selalu mimpi basah. Pokoknya mimpi yang jorok-jorok lah di tempat tidur itu. Entah itu dibilang apa ya, mitos, tapi sebagian besar orang yang tidur di situ pasti mengalami yang namanya mimpi itu tuh. Jadi ya mungkin tergantung orang-orangnya. Kalau kata kru yang sudah lama di situ ya, yang sudah puluhan tahun kerja di kapal itu, katanya penunggunya itu perempuan di kapal itu. Jadi dia kalau ada laki-laki yang dia ganggu, maunya yang didatangi dalam mimpi, artinya dia itu suka, dia senang sama laki-laki itu. Jadi kayak di kapal yang saya kerja, yang kapal pertama saya kerja itu, yang selalu diganggunya itu, yang selalu didatangi dalam mimpi itu Mulim 1. Waktu itu Mulim 1 aku masih muda, tampan orangnya, tinggi besar putih. Jadi dia itu jarang sekali tidur di tempat tidurnya itu. Kadang dia ambil guling sama bantalnya, dia naik tidur di anjungan. Kutanya sama Mulim 1 gitu, Cip, kenapa jarang tidur di tempat tidurnya? Ya itulah jawabannya. Pokoknya kalau tiap tidur di situ pasti mimpi basah, mimpi yang jorok-jorok guys. Nah, saya kan waktu itu nggak terlalu percaya, tapi saya juga malu untuk minta tidur di tempat tidurnya dia. Jadi ya sudahlah, biarkan aja. Beberapa tahun berlalu, kapal itu naik dok. Ada perbaikan apalah waktu itu tuh, perbaikan mesin. Jadi waktu itu krunya banyak yang dipindah, banyak yang dipinjam. Jadi saya itu hanya beberapa orang yang tersisa di kapal. Jadi waktu itu, waktu kapal ada di galangan, kan malam itu saya tidur sendiri di kamar kru di bawah itu. Saya itu mendengar ada suara langkah kaki.
jalan-jalan keliling-keliling dek itu. Saya mikir, oh mungkin ini security yang lagi patroli ke apa. Jadi sudah saya tidur lagi. Habis itu suara keran air bunyi. Ini siapa yang hidupin air di apa dapur? Masalahnya kapalku yang pertama itu nggak punya AC. Jadi jadi kan salon, dia ada pintu langsung masuk ke dalam itu kamar kru. Pintu ini tuh nggak pernah ditutup. Masalahnya kan kapal nggak punya AC. Kalau ditutup ya panas. Jadi terbuka terus. Jadi apa yang terjadi di salon, di dapur kita tuh dengar. Jadi malam itu suasananya kan hening guys. Kok ada yang buka keran air. Saya naik, lihat, enggak kok, keran airnya mati. Tapi perasaan tadi dengarnya kok bunyi, ada suara air. Wah, nggak beres ini. Aku langsung turun, ngambil selimut, pakai jaket, lari ke pos security, duduk di sana sama-sama mereka sampai pagi. Terus sepanjang hari tuh aku sudah kepikiran hal mistis yang terjadi tadi malam itu. Ini kayaknya nggak bisa tidur sendirian di kapal ini. Jadi saya waktu itu pulang guys, pulang tidur di rumah. Janganlah tidur di kapal. Menakutkan. Nah habis itu lama singkat cerita aja lah. Kapal ini sudah selesai perbaikan, jadi sudah siap, sudah ready semua untuk berlayar. Kru-krunya sudah lengkap, berangkatlah kita. Nah, kita berangkat itu ada salah satu kru kapal lain yang dipinjamkan ke kapal kita waktu itu. Karena saat itu yang kru yang asli di situ cuti katanya, dia pengen merayakan lebaran di rumah, pengen merasakan puasa di rumah, jadi cuti. Nah malam-malam waktu itu saya sudah naik jadi jurumudi ya. Sudah naik jadi jurumudi. Malam-malam saya kan jaga laut, tapi waktu itu kapal posisi berlabuh di muara. Ada salah satu muara sungai yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi kapal berlabuh, saya jaga. Jadi yang kru kapal lain yang dipinjamkan itu jabatannya KKM guys. Jadi dia keluar dari kamarnya, kan kamarnya di atas, kamar KKM sama kapten itu di atas, di bawah ini kamar kru. Jadi si KKM ini keluar, dia bilang sama saya begini, kapal kalian ini angker ya? Aku jawab, angker gimana ya Bas? Dia bilang, saya berapa hari di sini diganggu terus. Jadi kau nanya, diganggu siapa? Ya jadi si KKM tuh jawab, diganggu sama penunggunya di sini. Yang benar aja Bas, aku bilang. Bas, jangan nakut-nakutin, aku jaga loh malam ini sendirian lagi. Jadi kata KKM itu, tenang aja kamu, nanti saya temanin kamu jaga. Jadi karena dia sudah bersuara kan mau menemani jaga, saya langsung ke dapur, bikinkan kopi, ambil biskuit, kasih sambil ngobrol. Jadi aku penasaran yang sosok penunggu yang di kapal itu seperti apa, kata si KKM ini. Jadi aku nanya sama dia, Bas, emangnya penunggu di kapal itu bagaimana bentuknya? Jadi dia bilang begini, kalau di kapal kalian ini penunggunya itu perempuan, rambutnya ikal, panjangnya segini sebahu, terus pakai gaun panjang merah maron sampai di batas kaki, merah maron. Sepertinya bukan orang Indonesia dia, kalau dilihat itu kayaknya orang bule, karena kayak bule begitu modelnya perempuannya itu, kata yang KKM ku itu. Aku bilang, wah Mas yang benar aja. Iya, saya nggak bohong, kata KKM itu. Pokoknya Yan, saya kan dipanggil Brian kan Yan. Pokoknya Yan, kata KKM itu, setiap malam Jumat dia pasti duduk di kursi yang ada di salon ini. Dia pasti duduk di situ. Aku bilang sama KKM, "Weh Bas,
jangan nakut-nakutin, ini malam Jumat loh. Iya, makanya saya keluar, kata si KKM itu. Saya tahu kamu jaga. Entah dia cuman menghibur atau apa. Saya tahu kamu jaga, jadi saya mau temanin sampai selesai jaga, katanya. Nah, selesai jaga kan, nggak ada terjadi apa-apa. Besok paginya kapten keluar. Jadi kapten bilang begini, "Wah, saya tadi malam itu tidur, nggak nggak bisa tidur, sulit. Mimpi perempuan," kata kapten itu. Waktu itu kapten juga orang baru, karena kapten kita yang semula itu pindah. Jadi kapten orang baru, bukan orang baru di perusahaan ya, dia orang lama tapi orang baru di kapal itu, baru naik di situ. Dia bilang, "Saya tidur itu kok kayak ada perempuan yang melihat terus di dekat meja ya, di dalam kamarnya itu kayak ada perempuan yang melihat." Wah, jadi kan karena saya keingat kata-katanya si KKM, jadi saya diam aja. Terus habis itu si waktu itu Mualim 1 juga orang baru. Yang Mualim 1 yang tampan yang lama itu sudah berhenti, jadi ganti Mualim 1 baru. Datanglah Mualim 1 ini. Dia bilang sama saya juga begini, "Yan, tadi subuh itu loh, aku itu antara sadar sama gak sadar, aku lihat perempuan itu berdiri di tangga." Aku nanya, "Tangga yang mana?" "Itu tangga yang masuk ke yang masuk, tangga yang turun ke kamar kita itu. Katanya di anak tangga yang nomor 2, di situ ada perempuan berdiri." Aku tanya, "Bagaimana ciri-cirinya di mimpimu itu?" "Rambutnya panjang, pakai gaun merah, tapi wajahnya aku nggak melihat," kata Mualim 1 itu. Aku langsung ingat lagi kata si KKM itu. Dalam hatiku, kayaknya KKM ini nggak mengada-ngada, karena kapten sama Mualim 1 sudah didatangi, sudah diusilin sama penunggunya itu yang perempuan itu. Jadi ya aku waktu itu antara percaya sama nggak percaya sih. Cuman ya namanya hal-hal seperti itu kan, kita percaya nggak percaya, tapi pada kenyataannya mereka itu ada, guys. Setelah itu pulang saya ke rumah. Waktu itu kan ibuku itu sakit, katanya sih waktu itu sakit kiriman dari orang. Jadi ada salah satu orang temannya mamaku itu, dia seperti ada indera keenamnya lah begitu. Dia bisa melihat keadaan di masa lalu di tempat ini seperti apa, dia bisa melihat keadaan dalam ruangan ini seperti apa. Jadi saya minta tolong sama dia, bilang kan, "Kak," orangnya perempuan, "Kak, tolong dong Kak, coba kakak liatin kapal gue itu seperti apa isinya." Jadi dia nutup matanya kan, "Oh iya, sudah," katanya. Jadi aku tanya, "Gimana Kak? Ada ke penunggunya di situ?" Jadi dia tuh bilang, "Ada dek, penunggu di kapal kalian itu perempuan. Terus perempuan itu dia selalu berdiri." Jadi kan si kakak itu bilang, "Aku nggak tahu ya bentuk kapal kalian itu seperti apa, tapi yang jelas perempuan itu selalu berdiri. Ini ada tempat tidur, di sini ada meja. Terus di bagian sini ada lemari, di sini perempuan itu sering berdiri. Jadi di antara lemari, meja sama tempat tidur, di tengah-tengahnya itu perempuan yang penunggunya itu dia sering berdiri di situ." Jadi aku tanya lagi, "Ciri-ciri perempuan itu gimana Kak?" "Dia rambutnya panjang sebahu ikal, pirang, pakai dia bilang, dia rambutnya panjang sebahu ikal, pakai gaun panjang merah maron, tapi kayaknya orang bule." Di situ saya langsung teringat kata-katanya KKM itu tuh, kalau yang dia lihat penunggu di kapal itu seperti itu. Saya langsung di situ saya percayalah, wah, berarti apa yang dikatakan sama KKM ini betul-betul, dia nggak bohong. Berarti memang dia betul-betul melihat penunggu yang ada di atas kapal itu. Mulai dari situ saya kalau tiap malam itu kalau jaga, selalu saya bangunkan KKM itu buat nemanin. Jadi saya selalu beli stok biskuit itu banyak. Jadi biskuit itu selalu saya buka kalau pas jam jaga. Jadi KKM itu aku sering kasih bangun biar dia menemani.
Tapi ya untungnya di kapalku yang pertama itu penunggunya nggak menampakkan wajah-wajah menyeramkannya. Jadi dia nggak menampakkan wajah-wajah seramnya. Jadi kalau setiap kali orang yang didatangi, diusilin dalam mimpi atau entah di mana kah, itu pasti nggak melihat wajahnya. Nah, jadi ini guys, setelah itu kan kejadian tahun 2000, kalau nggak 2009 2010, itu sudah lama berlalu. 2015 saya selesai sekolah, saya habis sekolah waktu itu. Pokoknya saya pindah dari kapal yang pertama itu, saya pindah tahun 2013. Habis itu saya pindah juga karena saya pindah itu karena kapal nongkrong ya. Kapal naik dok lama sekali, dicabut mesinnya, ganti mesin baru. Jadi saya itu dipindahkan ke kapal yang baru waktu itu, kapal yang baru datang dari Sibu. Saya pindah di situ, saya kerja beberapa bulan, saya dapat uang, saya pergi ke sekolah ke Jakarta. Saya pergi ngambil ijazah. 2015 saya setelah selesai sekolah, saya balik ke perusahaan, saya laporan kan saya pengen balik lagi kerja. Jadi ya saya dilepas di kapal nongkrong dulu, di kapal yang nggak jalan, karena bertepatan juga waktu itu musim kemarau. Jadi kapal-kapal yang muat kayu itu belum ada yang jalan, karena muatan di tempat muatan kami itu nggak ada yang turun. Nah, karena waktu itu kapal nongkrong itu kami bertiga aja krunya, 2 orang ini pulang ke rumah. Kalau saya mending milih tidur di kapal aja. Tapi karena saya takut tidur di kapal waktu itu, saya pergi tidur ke kapal pertama saya itu. Karena di situ ada saudaraku. Jadi saya tidur di situ sama dia. Tidur di situ, hari pertama saya tidur mimpi basah. Saya bangun, kok mimpi basah, tapi karena saya sudah lupa tentang yang cerita di kapal itu, saya biasa aja. Hari kedua saya tidur di situ lagi, sama lagi mimpi basah. Terus yang ketiga saya tidur di situ lagi, sama mimpi itu lagi, mimpi basah lagi. Saya bangun, saya duduk di tempat tidur, saya lihat-lihat, ternyata tempat tidur ini tempat tidur yang sering dikeluhkan cipku dulu itu, kalau tidur di situ dia sering mimpi basah. Jadi ya untungnya saya itu nggak pernah ditampakkan secara langsung ya. Kalau tampakkan secara langsung itu tapi yang orang-orang yang sudah lama di kapal itu sering sih cerita melihat ini, melihat itu. Tapi ya untungnya sama saya itu nggak pernah ditampakkan wajah-wajah menyeramkan itu. Kalau bisa ya janganlah, karena bisa pingsan saya. Masih banyak sih juga guys yang, tapi dia terornya itu paling datang dalam mimpi. Ada juga di kapal pertama saya jadi mualim itu, saya itu sering mimpi dicekik sama kuntilanak. Tapi ya cerita itu nantilah saya cerita di video selanjutnya. Kalau saya cerita di video ini ya durasinya tambah panjang, tambah membosankan buat nonton. Tutup aja videonya. Nanti ya sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.